yaitu mobil, perhiasan, jam tangan, bahkan kendaraan yang ditumpangi pada saat tersebut dari daerah Malang. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus penemuan jasad seorang wanita yang ditemukan di hutan Pacet, Mojokerto. Kasus ini pun sempat menjadi misteri lantaran pelaku tidak kunjung tertangkap. Namun pada akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini terungkap berawal dari seorang pekerja yang bernama Suyitno, petugas penjaga Taman Hutan Raya Raden Surjo yang berlokasi di Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pada hari itu, tanggal 19 September 2024, sekitar pada jam 9 pagi. Seperti biasa, Suyitno pun berkeliling untuk berpatroli di kawasan Taman Hutan Raya. Rupanya Suyitno ini gemar berfoto aneka ragam burung dan menikmati kicau burung saling bersautan di dalam hutan. Di tengah aktivitasnya itu, Suyitno pun berhenti sejenak untuk beristirahat sambil menyiapkan kopi yang akan dia minum di sana. Suyitno sedang menikmati kopi sambil mendengarkan kicau burung. Tanpa sengaja, Suyitno melihat ada sebuah benda yang sangat mencurigakan. Setelah diamati, ternyata itu jasad seorang wanita dalam posisi tertelungkup yang hanya berjarak 3 meter dari jalan raya. Tanpa ragu, Suyitno pun mendekat untuk mengambil beberapa foto jasad wanita tersebut. Lalu memberitahu kepada rekannya sesama petugas penjaga hutan. Setelahnya, berita penemuan jasad itu pun dilaporkan pada pihak kepolisian. Tidak lama berselang, anggota Polsek Pacet bersama dengan tim Inafis dan Resmob Satreskrim Polres Mojokerto tiba di lokasi penemuan. Setibanya polisi di lokasi, kondisi jasad wanita itu tergeletak di tanah tanpa dibungkus apapun. Saat polisi melakukan identifikasi, pihak kepolisian pun tidak menemukan adanya identitas diri di lokasi kejadian. Sementara ciri-ciri korban yakni memakai kemeja panjang berwarna pink dan celana panjang berwarna hitam, serta memiliki rambut lurus. Di sekitaran jasad korban ditemukan barang bukti seperti inner hijab berwarna hitam putih, ikat rambut berwarna merah, dan satu liontin kalung emas mata biru yang diduga barang itu miliknya korban. Tidak berselang lama, datanglah ambulans, lalu jasad korban pun segera dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara, Porong Sidoarjo, guna dilakukan proses identifikasi dan proses otopsi. Berdasarkan dari pemeriksaan forensik, ditemukan luka pada bagian wajah seperti lebam pada pelipis dan dekat hidung korban, yang menguatkan jika korban ini telah dianiaya hingga kehilangan nyawanya. Lalu jasadnya sengaja dibuang di lokasi temuan guna menghilangkan jejak kejahatannya itu. Sementara pihak kepolisian pun masih berupaya untuk mengungkap identitas dari korban dan berharap ada keluarga yang mengenali ciri-ciri korban tersebut. Guna bisa mengungkap identitas dari korban, pihak kepolisian menggunakan sebuah alat yang bernama Mobile Automatic Multi-Biometric Identification System. Alat tersebut merupakan alat bantu untuk mengidentifikasi identitas dari korban. Hingga pada akhirnya diketahuilah jika korban wanita itu bernama Anik Mariani berusia 36 tahun. Warga Dusun Barjo, RT 001, RW 005, Kelurahan Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Terungkapnya identitas korban ini, polisi pun segera menghubungi pihak keluarga untuk mengkonfirmasi tentang penemuan jasad dari wanita tersebut. Berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh polisi, keluarga pun membenarkan jika jasad itu adalah Anik Mariani, salah satu anggota keluarganya yang belum kembali pulang. Lalu polisi meminta keluarga datang ke rumah sakit guna mengenali tubuh korban secara langsung. Saat tiba di rumah sakit, pecah tangisan keluarga yang tidak menyangka Anik meninggal dunia dengan cara tragis. Sementara itu, latar belakang dari korban adalah seorang ibu rumah tangga
yang bekerja sebagai seorang SPG. Menurut keluarga, terakhir kalinya Anik berpamitan pergi bersama dengan temannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 malam harinya. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui dengan siapa korban ini pergi. Korban pergi selepas maghrib. Anik hanya berpamitan akan pergi menuju Kediri bersama dengan teman-temannya dengan membawa mobil Suzuki Baleno. Pada malam itu sekitar jam 21.00, pihak keluarga masih sempat berkomunikasi dengan korban Anik melalui ponselnya. Namun memasuki hari Jumat tanggal 13 September 2024 pada jam 1 dini hari, Anik belum juga kembali ke rumah. Keluarga pun menghubungi ponselnya Anik, namun pada saat itu ponselnya sudah tidak aktif. Keluarga pun sempat mencari-cari keberadaan dari Anik, hingga akhirnya keluarga dihubungi oleh polisi pada keesokan harinya. Terungkapnya identitas dari korban ini mendadak banyak netizen yang menduga jika korban merupakan korban KDRT. Otomatis kecurigaan pun mengarah pada suami korban. Pihak kepolisian pun segera melakukan pendalaman kasus terkait berita itu. Namun setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, dugaan netizen pun terbantahkan lantaran pada saat kejadian itu, suami korban sedang berada di Riau dan bekerja di sana. Suami korban ini bernama Suherman, bekerja di perusahaan tambang emas di Batam, Kepulauan Riau. Anik merupakan seorang ibu beranak 3, 2 anaknya dari suami pertama dan 1 anaknya dari suami keduanya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Menurut Ketua RT 01 Desa Besuk yang bernama Sarno mengenal sosok Anik sebagai ibu rumah tangga yang jarang bepergian keluar kota. Dalam kesehariannya, dia hanya bekerja dan sering mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah. Dia pun terlihat sangat menyayangi anak-anaknya. Namun, Anik ini merupakan sosok tertutup dan tidak pernah mengeluh tentang kehidupan pribadinya. Dari informasi keluarga itu terkait kendaraan yang dibawa oleh Anik, pihak kepolisian segera melakukan pengecekan beberapa titik CCTV untuk melacak pelarian dari pelaku pembunuhan ini. Proses penyelidikan dan pencarian pelaku pembunuhan ini hampir memakan waktu 2 minggu lamanya. Pencarian pun menemukan adanya titik terang ketika menemukan kendaraan korban yang ditemukan di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Namun pada saat itu, nomor polisi kendaraan sudah berubah yang diduga diganti oleh pelaku pembunuhan. Dari penemuan kendaraan korban ini, pihak kepolisian pun terus menelusuri jejak pelarian dari pelaku. Polisi sudah mendapati beberapa lokasi dari pelaku, namun pelaku ini selalu berhasil melarikan diri dan berpindah-pindah tempat. Upaya pengejaran polisi ini berhasil menemukan keberadaan dari pelaku yang terlacak berada di daerah Sumatera, tepatnya di Riau. Setelah mendapati informasi tentang keberadaan pelaku, polisi langsung mengarahkan tim untuk melakukan penangkapan ke lokasi persembunyian dari pelaku. Dan akhirnya pelaku pun berhasil ditangkap, bernama Dedi Abdullah berusia 36 tahun, warga Sisalam Kelurahan Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kota Brebes, Jawa Tengah. Dedi diamankan oleh polisi di salah satu gubuk yang berada di dalam kebun sawit Dusun Lidah Tanah, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pada saat penangkapan itu, pelaku pun sempat melakukan perlawanan yang terpaksa satu timah panas bersarang pada kakinya. Diketahui, Dedi adalah teman dekat korban. Keduanya berkenalan via media sosial. Pada saat berkenalan awal, pelaku ini mengaku sebagai bos bawang. Padahal sebenarnya pelaku hanyalah seorang pengangguran. Pelaku pun berstatus duda dengan 2 anak. Perkenalan mereka sudah terjalin sejak Maret 2024, hingga akhirnya mereka sering berkomunikasi layaknya sepasang kekasih. Setelah menjalin hubungan di dalam dunia maya, akhirnya mereka pun bersepakat untuk bertemu. Namun, pada momen pertemuan itu dijadikan kesempatan oleh Dedi untuk merencanakan pembunuhan
dan merampas barang-barang berharga milik korban. Hal utama yang diincar oleh Dedi adalah mobil Suzuki Baleno miliknya korban. Karena niat itulah, sebelum pertemuan terjadi, Dedi sudah menyiapkan plat nomor palsu dengan nomor polisi B2557 NOM yang dipesan di Tulung Agung pada tanggal 10 September 2024. Tujuannya adalah agar kendaraan tidak terlacak oleh polisi. Dedi mengajak korban bertemu di alun-alun Kediri pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pada jam 21.00. Lalu keduanya jalan-jalan menggunakan mobil miliknya korban. Pelaku dan korban pergi menuju Jombang dengan posisi mobil dikendarai oleh Dedi. Sesampainya di jalan sepi di daerah Kecamatan Tambak Beras, Jombang, tiba-tiba Dedi menepikan kendaraannya. Tanpa basa-basi, Dedi pun langsung memukul wajah bagian kiri korban. Setelahnya, wajah korban dibekap menggunakan bantal yang berada di dalam mobil, sembari tangannya menggenggam leher korban. Hingga akhirnya, korban pun kehilangan nyawanya. Dedi merampas perhiasan dan ponsel milik korban, lalu plat nomor mobil diganti oleh Dedi menggunakan nomor yang palsu yang telah dia siapkan. Saat itu, Dedi berencana membuang jasad korban ke daerah Bojonegoro. Namun Dedi berubah pikiran, lalu membuang jasad korban di hutan Tanura Raden Surjo, Pacet, Mojokerto pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 dini hari. Setelah membuang jasad korban, Dedi pun kabur membawa mobil milik korban ke arah Batu Malang. Pergerakan mobil dari korban ini terpantau pada CCTV di sejumlah titik. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, Dedi lari ke Sragen, Jawa Tengah melewati jalan tol. Dan sesampainya di Sragen, kendaraan itu pun ditinggal di tepi jalan begitu saja. Setelahnya, Dedi melanjutkan perjalanan dengan bis menuju ke Riau. Hingga akhirnya, polisi berhasil menangkap Dedi di sebuah gubuk perkebunan kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 25 September 2024. Pada saat ini, Dedi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Mojokerto. Pelaku Dedi dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman maksimal pidana mati. Guys, inti sari dari kasus ini, jaga diri kalian jika kalian ingin berkenalan dengan orang baru. Terlebih kalian sudah memiliki pasangan, apalagi masih terikat tali pernikahan. Semoga saja korban diampuni segala dosanya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?